di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku,
Kuasa pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dalam Mazmur 22 ayat 4 dikatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ayat ini merupakan Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Dalam ilham roh, ia mengungkapkan bahwa Allah itu bersemayam di atas puji-pujian. Bersemayam itu berarti juga bertakhta, berhadirat, tinggal di dalam. Ternyata Allah tidak hanya tinggal di dalam atau berhadirat, bertakhta di surga, tetapi Dia tertarik juga untuk berhadirat di atas puji-pujian orang percaya. Setiap ibadah selalu diawali dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Mengapa? Karena pujian penyembahan kepada Tuhan sudah seharusnya merupakan gaya hidup yang tidak terpisahkan dari iman kekristenan. Sejak awal Tuhan sudah merancang kita untuk menjadi umat pemuji, bahkan sampai pada kekekalan di surga. Tiada henti-hentinya pujian penyembahan dinaikkan bagi Tuhan. Kita khawatir kalau kita tidak melakukan itu menjadi gaya hidup kita selama kita di dunia, maka kita nanti tidak akan kerasan waktu di surga mulia. Karena di surga isinya dari pagi sampai malam kita hanya memuji, menyembah Tuhan. Melalui pujian penyembahan, nama Tuhan ditinggikan dan kita mengundang hadirat-Nya yang penuh kuasa untuk melawat dan memulihkan keadaan kita. Ya. Apa yang Tuhan kerjakan ketika berdiam di atas pujian kita? Yang pertama, Tuhan menikmati dan disenangkan dengan puji-pujian yang dinaikkan dengan hati yang tulus untuk mengagungkan Dia. Yang dapat menyenangkan Tuhan bukanlah harta kita, bukan kemampuan kita, bukan kedudukan kita. Allah tidak membutuhkan semua itu. Tetapi bagaimana kita dapat mengagungkan Dia dengan menaikkan syukur dengan pujian penyembahan kita dari dasar hati yang tulus atas apa yang Tuhan telah lakukan dan berikan kepada kita. Ya. Yang kedua adalah melepaskan kuasa dan otoritasnya untuk keperluan orang-orang yang memuji dan menyembah Dia. Jadi ketika Tuhan bertakhta di atas puji-pujian kita, maka Allah tidak hanya menikmati pujian penyembahan umatnya, tetapi di atas puji-pujian itu Ia bertindak dengan kuasa dan otoritasnya untuk kepentingan umat yang menyembahnya. Apa saja kuasa Allah dalam pujian penyembahan? Yang pertama, kuasa kegelapan dilumpuhkan. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 23 dikatakan, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Kuasa puji-pujian kepada Tuhan mampu melumpuhkan dari dan menghancurkan belenggu iblis. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 4 dikatakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk melumpuhkan benteng-benteng.
Dan salah satu senjata ini adalah pujian dan penyembahan. Di dalam Mazmur 8 ayat 3 dikatakan, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan, karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Karena kuasa pujian sebenarnya sudah Tuhan tanamkan sejak anak-anak sebagai senjata untuk membungkamkan intimidasi iblis. Dengan pujian, dan penyembahan, kita itu akan membungkamkan mulut iblis yang suka menuduh dan mengintimidasi kita. Yang kedua, Allah mengambil alih peperangan kita dengan berperang ganti kita. Ya, di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 21-22 dikatakan, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengambil orang-orang yang akan menyanyi-nyanyi untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian puji-pujian, dibuatlah Tuhan penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang yang datang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ini kisah Raja Yosafat dari Yehuda yang diserang dari Bani Moab dan Amon. Pada hari-hari peperangan ia tidak memerintahkan pasukannya untuk menyerang, tetapi untuk memuji dan mengagungkan Tuhan. Yosafat tidak perlu lagi berperang, tetapi tangan Tuhanlah yang berperang terhadap musuh-musuhnya dengan kuasanya. Yang ketiga, menerima inspirasi Allah. Di dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 15 dikatakan, maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Dan pada waktu kecapi itu pemain itu memainkan kecapinya, maka kuasa Allah meliputi dia. Dan Nabi Elisa meminta ilham dari Tuhan lewat seorang pemetik kecapi memuji Tuhan. Tuhan yang bertakhta di atas puji-pujian itu berfirman kepada Elisa mengenai apa yang harus Elisa katakan kepada Raja Yosafat. Tuhan dapat berbicara tidak saja lewat khotbah, tetapi juga lewat pujian yang dimainkan dengan musik yang dimainkan untuk memuliakannya. Dan Tuhan dapat memberikan inspirasi dan jalan keluar untuk masalah yang sedang kita hadapi. Dan yang terakhir adalah menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Yohanes 12 ayat 32 dikatakan, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ketika Tuhan ditinggikan lewat pujian penyembahan, maka kuasanya akan menarik banyak orang untuk datang kepadanya. Itulah sebabnya dalam setiap ibadah selalu dimulai dengan pujian dan ditutup dengan puji-pujian juga. Menarik datang kepada Tuhan. Yang ditarik bukan saja orang lain, tetapi juga sang pemuji itu sendiri. Ia ditarik ke dalam hadirat Tuhan untuk mengalami kuasanya. Karena itu naikkan puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan dengan kesungguhan hati dalam ibadah maupun dalam kehidupan kita. Maka kita akan menarik dan menikmati hadirat-Nya yang kudus. Ya.
Jadi kuasa Allah dalam pujian dan penyembahan adalah kuasa kegelapan dilumpuhkan. Yang kedua, Allah mengambil alih peperangan kita dan berperang ganti kita. Dan yang ketiga, Tuhan kita bisa menerima inspirasi Allah melalui pujian penyembahan. Dan yang terakhir adalah dengan kita menaikkan pujian penyembahan, kita menarik jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.
juga kasih-Mu melekat dalam asa. Dalam segala tanya yang ku ingin tahu, Kaulah jawabanku. Kaulah jawabanku. Walau 1000 debat di kiriku dan berlaksa berserak di kananku, takkan goyah, takkan takut. Walau 1000 debat di kiriku dan berlaksa berserak di kananku, takkan goyah, takkan takut. Engkaulah pengharapanku. Kau yang mengenal relung hatiku, juga kasih-Mu melekat dalam asa. Dalam segala tanya yang ku ingin tahu, Kaulah jawabanku. Kaulah jawabanku. Walau 1000 debat di kiriku dan berlaksa berserak di kananku, takkan goyah, takkan takut. Oh, walau 1000 debat di kiriku dan berlaksa berserak di kananku, takkan goyah, takkan takut. Engkaulah pengharapanku. Walau 1000 debat di kiriku dan berlaksa berserak di kananku, takkan goyah, takkan takut. Walau 1000 debat di kiriku dan berlaksa berserak di kananku, takkan goyah, takkan takut. Engkaulah pengharapanku. Kaulah harapanku. Kaulah harapanku. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Engkau turut bekerja.
Hujan boleh membasahi dunia, langit kelam yang tak lagi mampu berwarna. Namun satu ku tanam di hati, pasti Tuhan takkan ingkar janji. Hujan boleh membasahi dunia, langit kelam yang tak lagi mampu berwarna. Namun satu ku tanam di hati, pasti Tuhan takkan ingkar janji. Ku yakin Tuhan takkan pernah tinggalkanku. Ku yakin
datangkan